1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek dum tek tek dum tek. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan membawakan materi tentang fungsi linear. Sebelum itu, yang pertama-tama kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika, yaitu Ibu Dr. Andas Sri Patmi MSI dan Ibu Dwi Nopitasari SPD MPD. Nah, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Saudara Uday Al-Jihadi dengan NIM E1R021189 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang kedua, Saudari Sakinah Azhara dengan NIM E1R021101 sebagai pemateri kedua, dan Saudari Saral Trias Piantin dengan NIM E1R021102 sebagai pemateri ketiga. Di sini ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, yang di poin 3.4, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan pada 4.4, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Pada materi kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Nah teman-teman, di video kali ini kami akan membahas beberapa topik-topik pembahasan, yaitu yang pertama definisi, kemudian bentuk umum, kemudian ketiga menggambarkan grafik, kemudian gradien, persamaan garis lurus, dan aplikasi. Nah, di sini ada definisi dari fungsi linear, yang dimana fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Dan fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Fungsi linear ini disebut juga dengan persamaan garis lurus. Nah, kali ini ada dua bentuk umum dari fungsi linear. Yang pertama, bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Yang pertama yaitu bentuk eksplisit, mempunyai rumus yaitu EY sama dengan mx plus c, yang dimana xy yaitu variabel, m yaitu gradien, c merupakan konstanta. Kemudian bentuk implisit. Bentuk implisit ini mempunyai rumus yaitu ax plus by plus c sama dengan 0, yang dimana xy merupakan variabel dan a, b, dan c merupakan konstanta. Baik, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu menggambar grafik. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu gambarlah grafik persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan 2x min 4. Langkah pertama yaitu akan kita lakukan adalah mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Mencari titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan sehingga y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4, sehingga didapati titik yaitu 0,4. Lalu, mencari titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Kita substitusikan juga y dengan 0 ke persamaan sehingga 0 sama dengan 2x ditambah 4, jadi x sama dengan min 2. Sehingga didapati titik lagi yaitu titik 2,0.
Langkah kedua yaitu mencari titik bantu, di mana di sini kita boleh mengambil sembarangan nilai X yang kita inginkan, kemudian mensubstitusikan nilai tersebut ke persamaan hingga didapati nilai Y-nya. Pada contoh ini kita mengambil nilai X min 2, min 1, dan 1, sehingga didapat nilai Y yaitu min 8, min 6, dan min 2. Jadi di sini kita memperoleh titik min 2, min 8, min 1, 6, dan 1, min 2. Langkah yang ketiga yaitu menggambar titik-titik yang sudah ditemukan pada bidang kartesius pada seperti gambar. Materi selanjutnya yaitu gradien, di mana gradien ini sama dengan kemiringan. Jadi rumusnya yaitu perubahan sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan sisi mendatar atau horizontal. Pada gradien ini ada dua tipe garis, di mana yang pertama, jika ada dua garis yang sejajar maka nilai gradiennya sama. Tipe yang kedua yaitu jika kedua garisnya saling tegak lurus maka hasil kali kedua nilai gradiennya sama dengan min 1. Materi selanjutnya adalah persamaan garis lurus. Jadi, fungsi linier ini juga dikenal dengan persamaan garis lurus atau PGL. Nah, rumus dari persamaan garis lurus itu ada dua. Ada yang melalui gradien M dan ada juga yang melalui dua titik. Untuk yang melalui gradien M, rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian yang untuk melalui yang dua titik, rumusnya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, di mana X dan Y berperan sebagai variabel. Ya, selanjutnya itu masuk ke materi mengenai aplikasi dari fungsi linier dalam kehidupan. Misalnya nih, ada soal atau ada pertanyaan yang berbunyi, seseorang bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Setelah 3 jam, orang tersebut telah menempuh jarak 45 km. Berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 90 km? Lalu lanjut ke penyelesaiannya nih. Nah, di penyelesaiannya pertama-tama itu kita tulis dulu nih apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama di situ ada diketahui bahwa nilai dari kecepatannya itu adalah 15 km per jam, di mana nilai dari kecepatan ini itu merupakan nilai gradien. Kemudian yang selanjutnya ada diketahui bahwa ketika T-nya 3 itu akan menempuh S sebanyak 45 km, di mana nilai T ini dapat dikatakan sebagai nilai X dan nilai S-nya ini dapat dikatakan nilai Y. Kemudian kita kembali kepada bentuk umum dari fungsi linier atau persamaan garis lurus, yaitu di mana bentuk umumnya itu sama dengan Y sama dengan MX plus C. Kemudian kita masukkan angka-angka yang tadi diketahui tadi, sehingga menghasilkan 45 sama dengan 15 dikali 3 ditambah C, sehingga didapatilah nilai C-nya itu sama dengan 0. Jadi, kembali ke persamaan awal, kita dapati bahwa Y itu sama dengan 15X plus 0. Jadi, Y itu sama dengan 15X, atau bisa kita ubah menjadi S sama dengan 15T. Lalu, kembali ke soal di mana pertanyaannya itu adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 90 km. Jadi di sini berapakah nilai T ketika S-nya sama dengan 90. Kita tinggal memasukkan nih ke rumus atau persamaan telah kita temukan tadi, sehingga didapatilah bahwa S sama dengan 15T, 90 sama dengan 15T, sehingga T sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6 jam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih untuk tampilan dari grafiknya. Cara menggambarnya itu bisa teman-teman terapkan seperti apa yang telah diajarkan sebelumnya. Koi latihan. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan taruh di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Stay safe and healthy. Bye-bye.